إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan para hadirin sekalian untuk senantiasa menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ingat dengan orientasi utama kita, yaitu orientasi akhirat, untuk kemudian terus menambah bekal untuk akhirat itu. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita dan meninggalkan semua larangannya. Di antara bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha untuk menjadi waliullah, menjadi orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis qudsi yang redaksinya, man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la ujibanna wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adhani la u'idhanna. Hadis ini adalah salah satu dari 9 hadis riwayat Abu Hurairah dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dari 42 hadis, hampir seperempatnya, yakni 9 hadis adalah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menegaskan posisi beliau sebagai periwayat hadis paling banyak dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh memerangi seorang waliullah, dan barang siapa yang memerangi atau memusuhi waliullah, maka Allah telah umumkan perang kepadanya, maka dia tidak akan menang. Tapi siapa sebenarnya waliullah? Siapakah Auliyaur Rahman? Ada konsep-konsep yang rumit yang dipahami oleh umat Islam tentang siapa itu waliullah. Waliullah bukanlah orang dengan gejala jiwa yang kemudian digelari sebagai majdzub. Tidak juga orang-orang yang kuburannya dikeramatkan dalam keadaan dia ridha dengan kondisi itu. Waliullah adalah sebuah pembahasan yang tidak jauh-jauh. Pembahasan tentang saya, Anda dan kita semua. Iya, kita semuanya bisa menjadi waliullah. Kita semuanya bisa menjadi waliur Rahman. Tapi siapa mereka? Siapa itu waliullah? Potongan hadis selanjutnya menjelaskan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, dan
tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan atas dia. Dan hambaku itu masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Maka kewalian, waliullah, waliur rahman identik dengan amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib dalam bentuk menjalankan amalan-amalan wajib, meninggalkan perkara-perkara haram, dan yang sunnah mencakup mengamalkan amalan-amalan sunnah dan meninggalkan larangan-larangan yang makruh. Maka waliullah adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuktikan cintanya dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amal saleh, menambah iman dan takwanya sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Dan ini yang selaras dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Islam itu yang dibicarakan adalah amal saleh, iman, taqwa, dan haulaha nudandin. Kita berputar pembicaraan kita tentang hal-hal ini karena itulah yang dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Dan kalau aku sudah mencintainya, maka telinganya yang dengannya dia mendengar akan bersikap sesuai dengan keinginanku. Demikian juga matanya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia memegang dengan erat, dengan kencang, dengan kuat, dan juga kakinya yang dengannya dia berjalan, semuanya berjalan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya. Ini adalah makna hadis yang sahih. Jadi kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan lindungi kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan lindungi anggota tubuh kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, dan barang siapa yang menafsirkannya dengan selain ini, misalnya dengan menafsiri hadis ini dengan hulul, memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di anggota tubuh para hambanya, atau bahkan ittihad, melebur dengan hambanya, maka itu adalah penjelasan yang salah dan bahkan merupakan kekufuran. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana cara untuk bisa menjadi wali, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa itu ciri wali. Jadi ciri wali itu bukan khawariq, bukan karamat, bukan itu yang utama. Ciri wali yang utama adalah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat-maksiat kepadanya. Maka kalau kita melihat di sekitar kita ada orang yang sudah sepuh, yang senantiasa menjaga salat waktunya, maka barangkali itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di tengah-tengah kita ada anak muda yang sedemikian rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan saat usianya masih sedemikian belia, maka barangkali itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak jauh-jauh di luar sana, tapi pembahasan tentang wali adalah tentang kita semuanya. Kemudian di antara tanda kewalian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini adalah di akhir hadis, wala in sa'alani la u'tiyannah wala in ista'adzani la u'idhannah. Dan kalau dia meminta kepadaku, aku akan beri, aku akan jawab, aku akan kabulkan. Dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka niscaya aku akan lindungi. Jadi
wali itu salah satu tandanya adalah mujabud da'wah atau maqbulud da'wah, seperti yang dikenal dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan juga bisa jadi orangnya adalah orang yang jelata, yang kusut masai di antara kita, sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang masyhur, rubba ash'atha aghbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Betapa banyak orang-orang yang kusut masai, berdebu, ditolak di pintu-pintu, tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan penuhi sumpahnya. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al ayati wal hikmah. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala man bi atharihi iqtafa, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis di atas adalah hadis yang sangat agung yang perlu kita pahami bersama dengan baik, dan jika kita memahaminya dengan baik, maka insyaallah kita akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik, dan kita semuanya bisa menjadi waliullah dan waliur rahman biidznillahi ta'ala. Hadis di atas juga menjelaskan kepada kita bahwasanya anugerah terbaik yang diberikan Allah kepada hambanya adalah menjadi hamba yang soleh, yang banyak beriman, bertakwa, dan dilindungi dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu adalah tanda kewalian, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kadang-kadang tidak kita sadari. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara fenomena yang bisa dengan mudah kita temukan di masjid-masjid umat Islam, bahkan di pesantren-pesantren, adalah fenomena tertidur saat khutbah Jumat. Andai kalau hanya tertidur, orang datang pagi-pagi, kemudian karena capek membaca Al-Quran, dia tertidur, itu bisa dimaklumi. Tapi disinyalir ada sebagian orang yang memang niat untuk tidur saat khutbah Jumat. Niat, jadi sengaja datang, kemudian memanfaatkan momentum khutbah Jumat untuk sejenak terlelap, sejenak beristirahat dari kepenatan aktivitasnya sepanjang hari. Kalau demikian, di mana kita dari pengagungan hari Jumat, pengagungan syiar Allah Subhanahu wa taala, pengagungan khutbah Jumat yang merupakan salah satu mimbar paling strategis dalam dakwah umat Islam? Di mana kita dari teladan yang diberikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatab istaqbalnahu biwujuhina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau berkhutbah, maka kami hadapkan wajah-wajah kami kepada beliau. Dan hukum ini berlaku untuk semua umat Islam, dan juga untuk semua khatib, tidak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga semua ustadz dan guru-guru kita saat mereka mengajar. Yang lebih ironis lagi adalah kalau kita tidak mengetahui cara tidur yang tidak membatalkan wudhu kita, yang kalau kita tidak sadar, kita tidak tahu, kemudian kita tidur dengan pulas, kita bangun kemudian langsung ikut sholat Jumat saja. Bagaimana kalau ternyata tidur kita adalah tidur yang membatalkan wudhu, kemudian sholat Jumat kita tidak sah karena wudhu kita sudah batal? Para hadirin sekalian, para ulama menjelaskan bahwasanya tidur yang pulas itu membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat jumhurul ulama berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna alla nanzi'a khifafana min gha'itin wa bawlin wa naumin
walakin min janabah. Rasulullah SAW menyebutkan tidur bersama dua hadath yang lain yang disepakati, yaitu kentut dan kencing. Kemudian masyhur bahwasanya tidur yang ringan dengan sikap dan kondisi tertentu tidak membatalkan wudu. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, di mana mereka menunggu waktu sholat isya, menunggu Rasulullah SAW keluar, kemudian kepala mereka terkantuk-kantuk, bergoyang-goyang. Kemudian mereka bangun untuk sholat tanpa wudu lagi. Dan umumnya para fuqaha membawa hadis ini pada kondisi duduk. Dalam mazhab Hambali, tidur yang dikecualikan dari membatalkan wudu adalah tidur dalam hayatul jalis, dalam kondisi duduk. Kenapa? Kata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, li'annahu ya'tamidu bimahallil hadathi ilal ard. Karena orang yang duduk, dia bersandar ke tanah dengan mahallul hadath, dengan tempat keluarnya hadath, yaitu dubur kita. Saat kita duduk, dubur kita tertutup, lubang dubur kita tertutup. Karena beliau mengatakan sikap dan kondisi yang lain atau bentuk yang lain tidak dikiaskan dengan kondisi julus, kondisi jalis, kondisi duduk. Termasuk kondisi berdiri, termasuk kondisi ruku atau sujud. Jika kita tidur sebentar di situ, maka menurut mazhab Hambali wudunya menjadi batal. Adapun dalam mazhab Syafi'i, maka yang dikecualikan adalah hayatul mutamakkin, orang yang kokoh posisi tidurnya, ya, tidak goyah. Jadi kalau kita ingin terkantuk-kantuk, hendaknya posisi kita seperti ini. Saya mencoba memperhatikan posisi tidur sebagian santri di sini. Ada sebagian yang tidurnya tidak kokoh, tapi sudah setengah sujud. Maka saya lihat ada sebagian pantat yang terangkat seperti ini. Maka dikhawatirkan yang seperti itu tidak termasuk kondisi duduk atau kondisi mutamakin yang disebutkan oleh para fuqaha. Adapun hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian terdengar suara dengkuran dari beliau. Kemudian setelah itu beliau bangun untuk salat tanpa wudu lagi. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya ini adalah hukum khusus yang berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau mengatakan innahu tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Saya, kata beliau, kalau saya tidur, maka kedua mata saya tertutup, tapi hati saya tidak tidur. Dan siapa di antara kita yang seperti Rasulullah SAW dalam hal ini? Kita kalau mata sudah tidur, maka hati kita ikut tidur. Maka ini adalah hukum yang hanya berlaku khusus atau khasaisu Rasulullah SAW. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga kesucian kita, menjaga taharah kita, dan jangan sampai kelengahan kita, kelalaian kita, atau ketidaktahuan kita menjadi penyebab salat Jumat kita menjadi batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقنا سيئها لا يقي سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.